Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Sabat. Kita bersyukur pada hari Sabat ini karena kita berjumpa kembali dalam pertemuan rohani ibadah hari Sabat yang diawali dengan acara keluarga. Sebelum kita masuk dalam acara keluarga, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sedia untuk menyembah Tuhan. Diawali dengan acara rumah tangga. Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan kami renungkan dalam acara rumah tangga ini. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, setiap keluarga menginginkan keluarga yang bahagia. Tapi pertanyaannya, bagaimana agar keluarga itu boleh menikmati kebahagiaan? Pada hari Sabat ini, saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana keluarga menikmati kebahagiaan. Ada 6 langkah yang saya akan bagikan kepada saudara sehubungan dengan keluarga menikmati kebahagiaan. Langkah yang pertama adalah jadikan Tuhan pusat dari keluarga. Jadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga. Seperti yang diungkapkan dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan mengatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Saudaraku ini berkati Tuhan, keluarga Kristen yang kuat adalah keluarga yang menempatkan Kristus sebagai pusat hidup mereka. Jadikan ibadah, doa, pembacaan firman Tuhan sebagai bagian dari kehidupan harian keluarga tersebut. Jangan hanya wariskan harta, tetapi wariskan iman kepada generasi berikutnya. Step yang pertama, bagaimana menikmati keluarga bahagia? Jadikan Tuhan sebagai pusat keluarga. Yang kedua adalah kasihi satu sama lain seperti Kristus mengasihi kita. Seperti firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22, "Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Kemudian nasihat kepada anak-anak, Efesus 6 ayat 1, "Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kemudian kepada para suami, Efesus 5 ayat 25, firman Tuhan mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi, mengasihi satu sama lain dalam satu keluarga adalah kekuatan yang Tuhan berikan untuk dihidupkan dalam keluarga itu. Untuk apa? Untuk menikmati kebahagiaan. Kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Hidupkan spirit atau roh untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka dan penuh kasih. Saudaraku, dalam Yakobus 1 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, "Hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Komunikasi yang terbuka dan penuh kasih antara suami, istri, antara orang tua dan anak-anak, ini perlu dibangunkan, perlu dihidupkan. Karena kekuatan hubungan dalam keluarga ada dalam komunikasi yang terbuka dan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kesibukan mematikan komunikasi. Jangan biarkan pekerjaan kita menyita perhatian kita sampai tidak ada percakapan atau komunikasi atau hubungan dengan keluarga kita. Saudara, kekuatan komunikasi adalah kekuatan yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan dan dihidupkan dalam keluarga. Kemudian yang keempat, didik anak-anak dalam kebenaran firman Tuhan. Keluarga, kita memiliki anak-anak. Didiklah anak-anakmu
di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Amsal pasal 22 ayat 6 menyebutkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu. Ajarkan anak-anak mengenal Yesus sejak kapan? Sejak dini. Kemudian ajak mereka berdoa, ajak mereka untuk membaca firman Tuhan, ajak mereka untuk melayani kepada sesama. Maka mereka akan menikmati sebuah pertumbuhan iman dan rohani yang hidup di dalam diri anak-anak. Kemudian yang kelima, hadapi tantangan bersama dalam doa dan iman. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Bila ada masalah, hadapi bersama dalam doa. Kemudian yang keenam, jadilah terang dan teladan bagi keluarga yang lain. Saudaraku, firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan semua orang. Keluarga Kristen, keluarga umat Allah akan menikmati kebahagiaan bila mana kita menghidupkan 6 langkah yang baru saja kita pelajari tadi. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita. Amin. Mempedulikan engkau, tiada
Shalom, puji Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan tema Roti dan Air Kehidupan. Kami selalu mengingatkan, mari kita belajar pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Haliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong kita untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Suci Tuhan menolong dalam pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga, kita mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan atau pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir, kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Keluaran 15 ayat 22 sampai 16 ayat 36. Setelah melewati Laut Teberau, Israel bersungut-sungut karena kekurangan air dan makanan. Allah menyediakan air tawar, mana, dan burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan mereka. Peristiwa ini menegaskan pemeliharaan Allah dan ujian iman umatnya di padang gurun. Kejadian 3 ayat 1-6. Ular menggoda Hawa untuk meragukan firman Allah sehingga ia dan Adam memakan buah terlarang. Kejatuhan ini membawa dosa dan kematian masuk ke dunia. Keluaran 17 ayat 1-7. Di Rafidim, umat bersungut karena kehausan. Lalu Allah memerintahkan Musa memukul batu sehingga air keluar. Tempat itu dinamai Masa dan Meriba sebagai peringatan akan perselisihan dan ujian mereka terhadap Allah. 1 Korintus 10 ayat 4, Paulus mengajarkan bahwa semua Israel minum dari batu rohani yang menyertai mereka. Dan batu itu adalah Kristus. Ini menegaskan Kristus sebagai sumber kehidupan rohani yang sejati. Keluaran 18 ayat 1-27. Yitro, mertua Musa, menasihati Musa untuk membagi beban kepemimpinan dengan menunjuk para pemimpin yang takut akan Allah untuk mengadili perkara. Musa menerima nasihat itu sehingga pelayanan menjadi lebih efektif. 1 Korintus 10 ayat 11. Paulus menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa di zaman Israel terjadi sebagai peringatan bagi kita. Dan tulisan itu diberikan agar kita waspada dan tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, apa nama dan bagaimana latar belakang kisah roti saat bangsa Israel keluar dari Mesir? Siapa yang memberikan dan bagaimana prosesnya, juga aturannya, dan bentuk roti dan berapa lama roti tersebut dinikmati oleh bangsa Israel. Mari kita lihat nama dan latar belakang. Kisah ini adalah kisah pemberian mana, namanya adalah mana, oleh Tuhan di padang gurun. Keluaran 16 ayat 1-36. Tuhan memberikan roti dari sorga setiap pagi dan puyuh setiap sore sebagai jawaban atas keluhan bangsa Israel yang merindukan makanan Mesir. Prosesnya ini terjadi setiap hari selama 6 hari. Mereka harus mengumpulkan mana secukupnya untuk dimakan pada hari itu. Kecuali pada hari ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat untuk persediaan Sabat. Nah, mana yang disimpan di luar ketentuan akan membusuk, kecuali yang dikumpulkan pada hari ke-6. Bicara tentang bentuknya itu kecil, bulat, putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Mana ini telah dinikmati selama 40 tahun sampai bangsa Israel memasuki tanah perjanjian menurut Yosua 5 ayat 12. Selanjutnya kita melihat tentang air. Bagaimana kondisi dan ada masalah tentang air, bagaimana cara air itu keluar dan dinikmati oleh bangsa Israel. Yang pertama kita lihat di Mara dalam Keluaran 15 ayat 22-27. Setelah 3 hari tanpa air, mereka menemukan air pahit di Mara. Bangsa Israel kemudian bersungut-sungut,
Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk melempar sepotong kayu ke dalam air, dan air itu menjadi manis sehingga dapat diminum. Kemudian juga yang kedua adalah di Rafidim, Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Tidak ada air sama sekali sehingga bangsa Israel bertengkar dengan Musa. Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu di Horeb dengan tongkatnya. Lalu air keluar dari batu itu dan umat dapat minum. Dua peristiwa ini menjadi pengingat tentang pemeliharaan Allah meski umatnya sering bersungut-sungut. Siapa dan apa roti dan air ini yang digambarkan dalam Perjanjian Baru? Lalu kemudian bagaimana persamaan kisah roti dan air ini dalam perjalanan bangsa Israel? Dalam Perjanjian Baru, Yesus adalah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Dia adalah roti yang turun dari sorga dan memberi hidup kekal. Seperti mana yang Tuhan berikan kepada Israel di padang gurun. Dan tugasnya adalah untuk memelihara hidup jasmani mereka. Lalu kemudian, dia juga adalah air hidup menurut Yohanes 4 ayat 14 dan Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Ini adalah air yang memuaskan dahaga rohani. Mirip dengan air dari batu yang memuaskan dahaga jasmani Israel. Persamaannya adalah keduanya adalah pemberian ilahi. Datang pada waktu umat berada dalam kebutuhan dan menjadi sarana kehidupan yang hanya tersedia melalui ketaatan dan beriman kepada Tuhan. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 297 mengomentari tentang lambang ini. Mana yang turun dari langit sebagai makanan bagi Israel adalah gambaran dari Dia yang datang dari Allah untuk memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus, "Akulah roti hidup itu. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan adalah dagingku," kata Yesus, "yang akan kuberikan untuk kehidupan dunia." Yohanes 6 ayat 48 sampai 51. Dan di antara janji-janji berkat bagi umat Allah di kehidupan yang akan datang tertulis, "Kepada dia yang menang, aku akan memberikan untuk makan dari mana yang tersembunyi." Wahyu 2 ayat 17. Kita tiba pada ayat hafalan Keluaran 16 ayat 28 sampai 30. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Nah, mari kita lihat konteks ayat ini. Latar belakang mengapa sampai Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, saudaraku, Keluaran pasal 16 ini adalah pasal yang menceritakan bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Jadi setiap pagi mereka akan mengumpulkan mana. Tetapi pada hari yang ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat karena mana tidak turun pada hari Sabat. Tetapi di dalam cerita ini, ada beberapa orang yang keluar pada hari Sabat untuk mengumpulkan mana. Di mana ini menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakyakinan mereka kepada perintah dan hukum Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berfirman, "Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku?" Nah, mari kita lihat pengertian Sabat di dalam nats ini, dan apakah sudah ada perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel tentang hari Sabat. Nah, saudara, ayat hafalan kita ini menegaskan jika Sabat bukan pertama kali diperkenalkan di Sinai, tetapi sudah dikenalkan dan diamalkan sebelum hukum Taurat itu diberikan di Sinai. Nah, di dalam konteks Keluaran 16 ini, Sabat ini berfungsi sebagai hari istirahat yang kudus dan juga sebagai ujian di dalam ketaatan. Di sini
mana menjadi media pendidikan untuk membiasakan orang Israel mempersiapkan diri sebelum memasuki hari Sabat. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 307 di sana dikatakan, petunjuk-petunjuk telah diberikan agar pemeliharaan hari Sabat yang suci itu dapat dipertahankan. Jadi hari Sabat di sini diteguhkan kembali agar dapat dipelihara dan dipertahankan. Nah, apakah Sabat sudah diperintahkan sebelum peristiwa mana ini? Di dalam Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 267 dikatakan, di dalam masa perbudakan mereka, orang-orang Israel telah menyimpang dari peraturan-peraturannya. Pada umumnya, hari Sabat telah diabaikan. Tetapi, Musa telah menunjukkan kepada bangsanya bahwa penurutan kepada Allah adalah merupakan syarat pertama bagi kelepasan mereka. Dan usaha-usaha yang telah diadakan untuk memulihkan kembali pemeliharaan hari Sabat itu telah menarik perhatian orang-orang yang menjajah mereka. Jadi di sini Ellen G. White menulis, meskipun terjadi penyimpangan di dalam pemeliharaan hari Sabat saat mereka ada di Mesir, tetapi kemudian Musa diutus oleh Tuhan dan memberikan petunjuk dan juga memberikan usaha-usaha agar supaya Sabat ini dipulihkan sehingga orang-orang dapat memelihara hari Sabat dengan baik. Dan ini sudah terjadi ketika mereka ada di Mesir. Nah, kalau begitu, di dalam nats ini disebutkan tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7, lalu beristirahatlah. Apa pengertian dari frase ini atau dari kata kalimat ini? Nah, saudara, tidak boleh keluar, di sini tidak berarti larangan mutlak untuk meninggalkan rumah, melainkan tidak keluar untuk mengumpulkan mana. Istilah makom atau tempat yang ada di dalam ayat ini dimengerti sebagai area perkemahan. Jadi tujuan perintah ini adalah untuk mencegah pelanggaran Sabat melalui aktivitas mencari makanan. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 1 halaman 581 mengatakan, bangsa Israel diperintahkan untuk tetap berada di perkemahan atau di dalam kemah pada hari Sabat dan tidak keluar untuk mengambil mana atau tujuan lainnya. Waktu mereka pada hari itu harus dihabiskan untuk beristirahat di rumah dan merenungkan tema-tema suci. Jadi mereka diajarkan untuk berdiam di kemah, dalam konteks ini tidak keluar untuk mencari mana. Hanya saja perintah ini kemudian disalah tafsirkan oleh para rabi, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjalanan pada hari Sabat. Dan setelah kembali dari pembuangan, ada peraturan yang mengatakan tak seorang pun diizinkan berjalan lebih dari 2000 hasta. Nah, pada zaman Perjanjian Baru, peraturan Sabat kemudian tidak menjadi kesukaan, namun menjadi beban. Sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan air yang pahit. Dalam pelajaran sekolah Sabat, pada saat air yang ditemukan pahit, apakah hanya ini yang menyebabkan bangsa Israel bersungut? Apakah ada alasan lain? Karena selama ini dalam penyertaan Tuhan telah terjadi begitu banyak mujizat. Dan apa pelajaran dari kisah ini? Lebih khusus lagi dari cara sifat orang Israel. Setelah 3 hari menempuh perjalanan di padang gurun Syur dari Laut Teberau dengan tidak menemukan air, orang Israel tiba di Mara, tempat di mana mereka akhirnya menemukan oasis atau mata air di padang gurun. Sayangnya air di sana pahit rasanya. Lantas Keluaran 15 ayat 24 katakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Karena memang persediaan yang mereka bawa telah habis. Secara konteks, air yang pahit di Mara inilah yang menjadi alasan bangsa Israel saat itu bersungut. Namun sebenarnya sikap suka bersungut-sungut telah menjadi pola yang berulang dari bangsa itu, khususnya setiap kali mereka menghadapi kesulitan yang sebenarnya datang sebagai ujian bagi iman percaya mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 574 menegaskan akan hal ini. Dan Alpha Omega jilid 1 halaman 355 katakan, apabila mereka menemui kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, mereka cenderung bersungut-sungut. Nah, mereka bersungut dengan berbagai alasan. Contoh,
Yang pertama, sebelum peristiwa air yang ditemukan pahit rasanya di Mara, mereka sudah pernah bersungut karena alasan keselamatan, takut ketika mereka dalam keadaan terperangkap. Di hadapan mereka laut teberau, sementara di belakang mereka Firaun dan segenap tentaranya sedang mendekat. Keluaran 14 ayat 10 dan 12. Kemudian yang kedua, setelah peristiwa di Mara, mereka bersungut karena tidak ada makanan. Keluaran pasal 16. Pada peristiwa Tuhan memberi makan bangsa itu dengan mana dan juga burung puyuh. Yang ketiga, bersungut di Masa dan Meriba karena tidak ada air lagi. Keluaran pasal 17. Dan yang keempat, bersungut-sungut karena nasib buruk mereka pada peristiwa di Tabera. Bilangan pasal 11 ayat yang ketiga. Dan alasan-alasan yang lain sebagainya. Nah, alasan-alasan persungutan mereka ini sebenarnya berakar dari sikap tidak bertobat dan sikap tidak percaya kepada Allah, firman, dan kuasanya. Pena Inspirasi menegaskan bahwa cara dan sifat orang Israel yang berulang kali bersungut-sungut haruslah menjadi pelajaran bagi kita dalam perjalanan kita menuju tanah perjanjian sorgawi. Sikap persungutan bangsa itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sikap bersyukur, mudah putus asa, mereka terlalu membesar-besarkan kesulitan yang ada, mereka lupa akan setiap mujizat yang telah mereka lihat dan alami sendiri. Alfa Omega jilid 1 halaman 340 katakan, kalau saja mereka mempunyai iman di dalam Dia dengan mengingat segala sesuatu yang telah diperbuatnya bagi mereka, maka dengan sukacita mereka akan menanggung segala kesulitan, halangan, bahkan penderitaan, tetapi mereka tidak mau berharap kepada Tuhan lebih jauh daripada apa yang mereka dapat saksikan sebagai bukti yang tetap dari kuasanya. Sikap bersungut inilah yang telah membawa mereka kepada berbagai macam kesulitan, bahkan pengembaraan yang begitu lama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dari sumber yang sama halaman 342, kepada kita ditanyakan, apakah kita juga bersikap tidak mau percaya seperti itu? Gantinya bersungut seperti bangsa Israel, beberapa poin ditekankan di sini. Yang pertama, dalam menghadapi kesulitan sebagai ujian iman, kita tidak boleh melepaskan kepercayaan kita kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah membesar-besarkan kesulitan yang ada dan memanjakan sikap cemas serta ketakutan yang hanya akan merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, kesulitan haruslah membawa kita justru lebih dekat kepada Allah, berharap kepadanya, meminta kuasa serta pertolongan daripadanya. Sekarang apakah arti nama tempat air pahit? Dan apa pelajaran yang Tuhan tunjukkan kepada Musa dan bangsa Israel? Di sini pelajaran dari Allah untuk orang Israel. Keluaran 15 ayat 23 katakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara dalam bahasa Ibrani artinya bitter atau pahit. Di sanalah tempat air yang ditemukan itu rasanya pahit. Nah, di tengah persungutan bangsa Israel, Keluaran 15 ayat 25 katakan bahwa saat itu Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Artinya, ada beberapa pelajaran yang ingin Allah berikan kepada bangsa itu lewat peristiwa air yang pahit rasanya di Mara. Yang pertama, Allah ingin menguji iman mereka, dan ini didasarkan pada Alfa Omega jilid 1 halaman 340. Yang kedua, Allah menghendaki pada saat itu mereka belajar untuk selalu berpaling kepadanya, mencari pertolongan darinya, dan percaya pada kuasanya. Yang ketiga, Allah merindukan kerjasama mereka untuk menyatakan kuasanya. Dan yang keempat, Allah mengharapkan mereka menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Intinya, Allah ingin melatih dan menempa mereka, menekankan bahwa Tuhan membiarkan kesulitan itu terjadi untuk menguji iman mereka agar hati mereka berpaling kepadanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 574 katakan bahwa peristiwa ini adalah bagian dari upaya Allah untuk melatih mereka dalam memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Alfa Omega jilid 1 halaman 341. Pengalaman orang Israel yang beraneka ragam itu adalah satu sekolah persiapan untuk memasuki rumah yang telah dijanjikan bagi mereka di Kanaan. Allah menghendaki agar umatnya pada zaman sekarang ini dengan rendah hati dan sikap mau diajar merenung-renungkan kembali akan segala ujian yang telah dilalui oleh Israel kuno itu agar mereka memperoleh pelajaran untuk menyediakan diri bagi Kanaan semawi itu. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema tentang burung puyuh dan mana. Kisah burung puyuh dalam perjalanan bangsa Israel. Kapan dan bagaimana itu diberikan?
Burung puyuh diberikan pada sore hari setelah bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka rindu akan daging dan makanan yang mereka makan di Mesir. Keluaran 16 ayat 1-13. Lalu Tuhan mengirimkan kawanan burung puyuh yang hinggap di perkemahan sehingga mudah ditangkap dan dimakan. Muncul pertanyaan, mengapa burung puyuh yang dipilih oleh Allah padahal ada unggas yang lain? Burung puyuh adalah burung migrasi yang secara alami melintasi wilayah padang gurun Sinai, sehingga mudah untuk dimanfaatkan Tuhan bagi tujuannya. Dagingnya bergizi, mudah ditangkap, dan saat kelelahan setelah terbang jauh. Victor Harold Matthews dalam The IVP Bible Background Commentary Old Testament mengomentari Keluaran 16 ayat 13-36. Dia katakan tentang burung puyuh. Burung puyuh yang kecil dan gemuk yang bermigrasi seringkali melewati Sinai dalam perjalanan mereka ke utara dari Sudan menuju Eropa. Biasanya pada bulan Maret dan April. Mereka umumnya terbang mengikuti arah angin dan akan terpaksa mendarat atau ke air jika terjebak dalam angin silang. Nah, dalam kelelahan mereka, tidak jarang mereka terbang begitu rendah sehingga mudah untuk ditangkap. Burung puyuh yang mencari tempat untuk mendarat dan beristirahat diketahui dapat menenggelamkan perahu kecil. Dan di Sinai, mereka diketahui menutupi tanah begitu rapat sehingga beberapa di antaranya mendarat di atas yang lain. Sekarang kita lihat arti mana dan mujizat dalam pemberian mana tersebut. Kata mana berasal dari pertanyaan Ibrani, manhu, apa ini? Pertanyaan ini diucapkan oleh bangsa Israel saat mereka melihat pertama kali roti yang dari surga ini. Apa ini? Sehingga disebut manhu atau mana. Ada beberapa fakta penting tentang mana yang kita temukan menurut keterangan Seventh-day Adventist Bible Commentary. Yang pertama, mana ini adalah mujizat. Fenomena ini hanya dapat dijelaskan sebagai tindakan supranatural Allah. Tetapi ada penjelasan modern yang keliru. Beberapa penafsir modern menyatakan bahwa mana itu adalah cairan manis atau honeydew dari kutu tanaman atau serangga lain yang memakan pohon tarbantin di padang gurun Sinai. Lalu, ada perbedaan besar dengan mana yang disebutkan dalam Alkitab. Yang pertama adalah tentang waktu ketersediaan. Mana atau dari pohon tarbantin itu hanya muncul pada bulan Juni dan bulan Juli. Sedangkan mana dari sorga tersedia sepanjang tahun selama hampir 40 tahun dan berhenti saat Israel masuk ke tanah perjanjian. Yang berikut adalah tentang jumlah. Mana dari pohon tarbantin sangat sedikit, tidak mungkin memberi makan bangsa Israel. Sedangkan mana yang diajarkan Alkitab itu memberi makan seluruh bangsa. Lalu kemudian adalah lamanya dia dapat disimpan. Mana Alkitab itu busuk kalau disimpan lebih dari sehari, kecuali hari Sabat. Tetapi juga dapat dipanggang. Sementara mana dari pohon tarbantin dapat disimpan beberapa hari, tetapi tidak bisa dipanggang. Kesimpulannya, mana di dalam Alkitab ini tidak dapat dijelaskan sebagai fenomena alam. Penjelasan yang menolak sifat mujizatnya berarti menolak catatan Alkitab. Francis Nichol dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 1, halaman 578 mengatakan, perbedaan-perbedaan ini yang di atas tadi menunjukkan bahwa penerimaan tafsir modern yang menjelaskan mana sebagai produk alami dari Sinai berarti penolakan terhadap catatan Alkitab. Tafsir modern ini dan tafsir-tafsir lain yang serupa, yang semuanya dibuat dengan tujuan menghindari unsur keajaiban, tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Mari kita lihat mujizat dalam pemberian mana. Minimal ada 5 hal. Yang pertama, mana itu turun setiap hari selama 40 tahun, kecuali hari Sabat. Keajaiban yang kedua, pada hari Jumat, dia turun 2 kali lipat untuk kebutuhan Sabat besok. Yang ketiga, mana yang disimpan di luar ketentuan akan membusuk, tetapi
kecuali pada hari Sabat. Yang keempat, satu gomer mana yang disimpan di tabut perjanjian tetap awet sebagai tanda bagi generasi yang akan datang. Dan yang kelima, mana ini nanti berhenti tepat ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua 5 ayat 12. Apa kira-kira pelajaran rohani dari peristiwa burung puyuh dan mana ini? Minimal ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memelihara umatnya dengan cara yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Puyuh datang pada sore hari untuk memenuhi keinginan mereka akan daging, sementara mana turun setiap pagi untuk kebutuhan harian. Pelajaran yang kedua tentang total dependence atau ketergantungan total kepada Allah. Mana tidak bisa disimpan sembarangan. Umat harus mengumpulkannya setiap hari. Ini mengajarkan iman dan ketergantungan yang terus-menerus setiap hari tergantung kepada Allah. Yang ketiga, pelajaran tentang ketaatan pada perintah Allah. Dan ini adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Pemberian mana itu diatur untuk melatih umat supaya menghormati Sabat, menunjukkan bahwa berkat Allah itu selalu terkait dengan ketaatan kita. Yang keempat, godaan sering datang melalui kebutuhan jasmani. Kita ingat seperti di Eden dan juga ketika Yesus dicobai. Keluhan Israel juga soal makanan. Ini mengingatkan bahwa nafsu makan harus tunduk pada kehendak Tuhan. Dan pelajaran yang kelima, Kristus adalah pemenuhan yang sejati. Mana itu melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Dan puyuh mengingatkan bahwa Allah memberikan pemeliharaan jasmani. Tetapi yang terpenting adalah pemeliharaan rohani di dalam Yesus Kristus. Kita tiba pada pokok diskusi tentang air dan batu. Nah, di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, di mana air keluar dari batu? Bagaimana sampai bangsa ini tiba di tempat itu? Dan mengapa sekali lagi bangsa Israel harus bertengkar dengan Musa? Dan apa sikap Musa kepada Allah benar pada saat itu? Serta apa pelajaran dari mengatasi masalah jika ada masalah seperti Musa pada saat itu? Nah, saudara, mari kita lihat satu persatu. Di mana lokasi air keluar dari batu? Para nabi dan bapa, jilid 1 halaman 301 mengatakan, setelah meninggalkan padang belantara Sin, bangsa Israel mendirikan kemahnya di Rafidim. Di tempat ini tidak ada air. Jadi lokasi di mana air keluar dari batu itu ada di Rafidim. Yang kedua, bagaimana sampai tiba di Rafidim? Jadi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bangsa ini berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kemudian, mengapa mereka bertengkar dengan Musa? Para nabi dan bapa jilid 1 halaman 301 mengatakan, tetapi dengan segera mereka melupakan janji mereka itu dan gagal. Jadi, alasan pertama mereka bertengkar karena mereka lupa terhadap janji bahwa mereka harus berharap kepada Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, masih di halaman yang sama, di sana Ellen White mengatakan, kecurigaan dan tidak percaya memenuhi hati mereka dan dengan berani menuduh bahwa ia atau Musa bermaksud akan membunuh mereka dan anak-anak mereka oleh kesulitan serta penderitaan agar ia dapat memperkaya dirinya dengan harta milik mereka. Jadi alasan yang kedua kenapa mereka berselisih, oleh karena mereka curiga dan tidak percaya kepada Musa. Nah, kalau begitu, apakah sikap Musa kepada Allah benar pada saat air keluar dari batu itu? Nah, saudaraku yang terkasih, dalam konteks ini, apa yang dilakukan Musa adalah benar. Yang pertama, Musa mencari Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, Musa tidak membalas kejahatan umat yang sementara membenci dia. Tidak membalas kejahatan mereka dengan penghakiman ilahi. Yang ketiga, sikap Musa di sini kontras dengan peristiwa yang ada di Bilangan pasal 20. Di mana di Bilangan pasal 20 ini Musa bereaksi dengan kemarahan. Kemudian pada saat itu Tuhan mengatakan berbicara tetapi dia memukul batu 2 kali. Nah, kalau begitu apa pelajaran dari sikap Musa di sini? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, belajar untuk tidak kehilangan kesabaran. Musa menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang sabar pada saat itu. Yang kedua, dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Saat memiliki masalah, mencari pertolongan kepada Tuhan.
Yang ketiga, dia taat kepada perintah. Ya, disuruh memukul, dia memukul batu itu. Yang keempat, percaya Allah menyediakan jalan keluar. Dan yang kelima, pelajaran yang kelima, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bergantung kepada Allah. Nah, kalau begitu, kita lanjut. Mengapa air harus keluar dari batu? Apa pelajarannya? Dan apakah ada yang salah dari instruksi atau dari cara Musa menjalankan instruksi Allah agar air keluar dari batu? Nah, saudaraku, sehubungan dengan hal ini, Ellen G. White di dalam Desire of Ages halaman 454 mengatakan, batu karang itu melambangkan dia atau Yesus yang melalui kematiannya akan mengalirkan aliran keselamatan yang hidup kepada semua orang yang haus. Jadi batu di sini adalah Yesus itu sendiri, sedangkan air itu adalah keselamatan yang dialirkan kepada semua orang. Nah, kalau kita berbicara mengenai apakah ada cara Musa yang salah ketika menjalankan instruksi Allah, jawabannya adalah tidak ada yang salah dari cara Musa menjalankan instruksi Allah agar air keluar dari batu pada saat itu. Nah, ini dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6, yaitu Musa harus memukul gunung batu itu agar keluar air. Dan ini adalah sebuah simbol atau lambang di mana nanti satu saat Yesus yang adalah gunung batu itu akan dipukul oleh setan, tetapi justru Yesus akan mengeluarkan keselamatan kepada semua manusia. Dari Desire of Ages halaman 454 mengatakan, dengan memukul Kristus, setan berpikir untuk menghancurkan sang raja kehidupan, tetapi dari batu karang yang dipukul itu mengalirlah air hidup. Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan Yitro. Siapa Yitro? Dan tinggal di mana? Mengapa datang dan kunjungi Musa? Serta apa kesan Yitro dari perjalanan dan pengalaman Musa dan bangsa Israel? Yitro menurut Keluaran 3 ayat 1 adalah ayah mertua dari Musa, dan dia adalah seorang imam di Midian. Dalam Keluaran 2 ayat 18, nama lain Yitro ialah Rehuel. Dia menurut Keluaran 2 ayat 16 memiliki 7 anak perempuan. Salah satunya adalah Sipora, istri dari Musa. Arti Rehuel sendiri, nama lain dari Yitro, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 506 adalah friend of God atau sahabat Allah, yang mengindikasikan bahwa Yitro adalah penganut monoteisme, penyembah dan juga imam Allah yang benar. Orang Midian sendiri sebagai informasi merupakan keturunan Abraham dari Ketura menurut Kejadian pasal 25 ayat 1 dan 2. Sekarang mengapa Yitro datang mengunjungi Musa? Keluaran 18 ayat 1 dan 2. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Sipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Jadi Yitro datang mengunjungi Musa karena dia mendengar apa yang telah Allah lakukan dalam pembebasan orang Israel keluar dari Mesir, serta untuk membawa Sipora istri Musa serta kedua putra mereka, Gersom dan Eliezer menurut ayat yang ketiga dan 4. Keluaran 18 ayat 6 katakan, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Nah, apa kesan Yitro dari perjalanan dan pengalaman Musa dan bangsa Israel? Keluaran 18 ayat 9-12 mengatakan, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Jadi Yitro bersukacita, dia memuji Allah, mengakui kuasa Allah atas segala Allah. Dia beribadah, mempersembahkan korban, bahkan bersyukur, serta makan bersama dengan Musa, Harun, serta tua-tua Israel. Nah, dalam Keluaran pasal 18, apa tugas keseharian Musa? Dan apa saran Yitro kepada Musa untuk mempermudah tugasnya itu? Serta mengapa Musa menjalankan saran Yitro tanpa meminta persetujuan Allah? Bukannya saat itu Allah yang memerintah dalam sistem teokrasi? Tugas keseharian Musa ialah menjadi hakim atas perkara-perkara orang Israel.
Keluaran 18 ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 590 mengatakan bahwa adalah tugas Musa untuk mendengarkan dan memutuskan semua perkara dan keluhan yang timbul di antara rakyatnya. Ayat yang ke-16, Keluaran pasal 18. Dalam menjalankan tugasnya, Musa menyatakan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, melihat hal ini, Yitro mengatakan bahwa cara atau metode Musa menjalankan tugasnya tidaklah baik, sebab Musa akan menjadi sangat lelah, juga bangsa Israel. Sebab itu akan menjadi terlalu berat bagi Musa dan tak akan sanggup Musa menjalankannya seorang diri. Nasihat Yitro bagi Musa untuk mempermudah tugasnya ialah sambil Musa terus mewakili bangsa itu di hadapan Allah dan menghadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah serta mengajarkan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Allah kepada mereka, Musa harus mencari perwakilan-perwakilan dari bangsa itu untuk menjadi pemimpin dari 1.000 orang, pemimpin dari 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Merekalah yang akan membantu Musa menjalankan tugasnya, mengurus dan mengadili perkara-perkara yang ada di antara bangsa Israel. Namun perkara-perkara yang besar harus dibawa dan diserahkan kepada Musa. Keluaran 18 ayat 22. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jadi Musa menjalankan nasihat Yitro mertuanya bukan tanpa petunjuk atau persetujuan Tuhan. Yitro katakan di dalam Keluaran 18 ayat 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, garis bawahi, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa itu akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 591 menjelaskan bahwa kata-kata Yitro di ayat 23 ini mengindikasikan bahwa Musa haruslah mencari petunjuk dan persetujuan Allah atas saran dan nasihat dari Yitro itu. Dengan demikian, kita percaya sebelum menjalankan nasihat mertuanya, Musa telah mencari petunjuk dan juga meminta persetujuan dari Allah. Sekarang apa syarat dan kriteria untuk menjadi pembantu Musa? Serta apa tugas Musa kepada mereka? Keluaran 18 ayat 21. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Inilah syarat dan kualifikasi mereka yang dipilih untuk membantu Musa, yaitu mereka yang memiliki hikmat dan kesetiaan, takut akan Tuhan, serta memiliki integritas moral. Tugas Musa adalah mengajar dan melatih mereka, serta menangani perkara-perkara yang besar menurut ayat yang ke-22. Selanjutnya kita melihat tema tentang roti dan air kehidupan. Mengapa Yesus disebut roti dan air kehidupan? Mari kita lihat kisah tentang air hidup di Yohanes 4 ayat 7-15. Dalam percakapan dengan seorang perempuan Samaria, Yesus menawarkan air, yaitu air hidup yang akan memuaskan dahaga rohani manusia untuk selama-lamanya. Air ini melambangkan hidup kekal yang hanya dapat diberikan oleh Yesus sendiri. Joseph Fitzmyer dalam A New Translation with Introduction and Commentary halaman 383 dalam mengomentari kitab 1 Korintus mengatakan, Paulus berpendapat bahwa Kristus sebenarnya adalah batu yang menyertai yang dipandang sebagai sumber air yang menyelamatkan orang Israel selama penggembaraan mereka di padang gurun. Paulus kemudian menerapkan sebutan yang sering diberikan kepada Yahweh sebagai penolong atau pembantu Israel, yang dalam bahasa Ibrani disebut sur atau batu. Diyakini Rasul Paulus mengacu pada batu karang Horeb di Keluaran 17 dan juga di Kades, Bilangan 20 ayat 8, dari mana bangsa Israel diberi air. Jadi, Yesus adalah air hidup bagi perempuan Samaria, dan Yesus juga adalah air hidup bagi umat Israel di kitab Keluaran. Karena dia adalah batu yang mengeluarkan air untuk memuaskan dahaga mereka. Selanjutnya tentang kisah roti hidup yang ada di Yohanes 6 ayat 31 sampai 51.
Yesus menjelaskan bahwa sebagaimana Allah memberikan mana di padang gurun, demikian juga Dia adalah roti hidup dari sorga yang memberi hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. D.A. Carson dalam Injil menurut Yohanes dalam halaman 288 mengatakan, ayat yang sedang dibahas tidak hanya menegaskan bahwa Yesus adalah roti hidup, tetapi juga menghilangkan salah satu kesalahpahaman tersembunyi dari lawan-lawannya. Ketika mereka berkata, berikanlah kami roti ini mulai sekarang, mereka menyiratkan bahwa roti sorgawi perlu diberikan berulang kali. Tetapi Yesus menegaskan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar. Pelajarannya, hanya Yesus yang dapat memuaskan kelaparan dan kehausan rohani manusia. Hubungan pribadi kita dengan Dia adalah satu-satunya sumber kepuasan dan keselamatan sejati yang melampaui kebutuhan jasmani kita sendiri. Sekarang mari kita lihat maksud kisah dan pengalaman bangsa Israel bagi kita. Yang pertama, itu ditulis sebagai contoh dan peringatan. 1 Korintus 10 ayat 11. Peristiwa perjalanan Israel di padang gurun dicatat untuk mengajar kita agar tidak mengulangi kesalahan mereka, yaitu tidak percaya, tidak taat, dan bersungut-sungut. Ada beberapa pelajaran bagi kita yang ada di masa kini. Minimal ada 4 pelajaran. Yang pertama, Tuhan setia memimpin dan mencukupi kebutuhan umatnya. Pelajaran yang kedua, ketaatan dan iman adalah kunci untuk menerima berkat Tuhan. Taat dan beriman. Yang ketiga, hati-hati dengan kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani tidak berdosa, tetapi kalau tidak dikendalikan, maka akan menjadi pintu bagi masuknya penggodaan. Dan yang keempat, seperti Israel dipanggil untuk hidup kudus, maka kita juga dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup yang dibaharui oleh firman Tuhan menurut Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita tiba pada pendalaman. Apa motif dari ancaman dan peperangan dengan bangsa Amalek? Nah, saudaraku, di dalam Bible Commentary Advent jilid 1 halaman 584, di sana dikatakan, meskipun merupakan ras yang berkerabat dengan Israel, mereka curiga terhadap penduduk padang rumput mereka mereka curiga terhadap pendudukan padang rumput mereka oleh orang Ibrani dan bertekad untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Nah, saudara, jadi menurut informasi ini bahwa bangsa Amalek ini adalah keturunan Esau dan mereka menjadi sebuah bangsa. Menurut komentator Alkitab Advent mengatakan bahwa mereka curiga bahwa bagian atau teritori mereka akan diambil oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu motif mereka untuk menyerang dan berperang dengan Israel. Tetapi Ellen G. White juga menuliskan ternyata ada motif lain. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 313, di sana dikatakan seperti begini. Bangsa Amalek bukannya tidak mengetahui tentang sifat Allah atau sifat daripada pemerintahan Allah. Tetapi gantinya mereka takut di hadapannya, mereka telah menetapkan dalam diri mereka untuk menentang kuasanya. Serangan mereka itu sama sekali tidak beralasan. Mereka berusaha menghancurkan umat Allah untuk menyatakan kebencian dan perlawanan mereka terhadap Allah. Jadi dikatakan bahwa, atau Ellen G. White menulis bahwa mereka sudah dengar apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir pada saat mereka, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Mereka dengar tentang mujizat-mujizat itu. Tapi bukan membuka hati kepada sifat Allah ini, mereka justru membenci dan menolak, melawan Allah ini. Dengan sederhana, Amalek menyerang Israel karena mereka menentang dan melawan Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana bangsa Israel bisa menang dari bangsa Amalek? Dan apa pelajaran dari kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek? Nah, mari kita lihat proses kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek. Yang pertama dicatat bahwa Amalek ini mereka menyerang bangsa Israel yang lemah, letih, terutama mereka yang tertinggal di belakang. Jadi ini sepertinya terjadi pada saat mereka sementara berjalan. Jadi bangsa yang ada di belakang yang sudah lemah, letih,
dan tertinggal inilah yang diserang oleh bangsa Amalek. Para nabi dan bapa halaman 312 menuliskan bahwa bangsa Amalek telah datang menyerang serta membinasakan mereka yang karena letih telah tertinggal di belakang. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh Musa? Kemudian Musa memerintahkan Yosua untuk memimpin pasukan dalam pertempuran. Nah, di sini nama Yosua diperkenalkan pertama kali dalam Alkitab sebagai pemimpin perang atau panglima perang bangsa Israel. Nah, pada saat Yosua pergi memimpin bangsa ini untuk berperang, Musa berdoa di atas bukit dengan tongkat di tangannya. Dia mengangkat tongkatnya. Dan kemenangan orang Israel bergantung pada doa dan iman. Selama tangan Musa terangkat, Israel menang. Tapi ketika tangan Musa turun, Israel kalah. Oleh karena itu, ada Harun dan Hur yang datang menopang kedua tangan. Sehingga matahari terbenam dan kemenangan ini menjadi bagian bangsa Israel. Apa pelajaran dari peperangan ini? Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, kemenangan datang dari Allah melalui iman dan doa. Pelajaran yang kedua, tetapi manusia juga harus berusaha, tidak boleh pasif, kita tidak boleh hanya berdiam diri. Harus ada usaha untuk mengadakan perlawanan agar kita bisa menang. Perlawanan iman tentunya. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, pemimpin butuh dukungan dan kerjasama. Sama seperti Musa, dia bisa menahan kedua tangannya oleh karena ada dukungan dari Hur dan juga Harun. Kemudian pelajaran yang keempat, Allah membela umatnya terutama yang lemah. Dalam kasus ini, Tuhan membela umatnya karena mereka yang lemah ini dibunuh atau diserang oleh kaum Amalek. Dan pelajaran yang kelima, melawan umat Allah sama seperti melawan Tuhan itu sendiri. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa dan bagaimana kita sebagai orang percaya boleh merasakan roti dan air kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yesuslah roti hidup dan air kehidupan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup dan air hidup, Yesus sesungguhnya ingin kita memiliki hubungan yang khusus dan intim dengannya setiap hari. Itulah sebabnya kita bisa merasakan roti hidup dan air hidup itu melalui hubungan pribadi kita dengan Yesus, yaitu dengan cara doa pribadi yang konstan, kemudian tekun dalam merenungkan firman-Nya, serta melalui kasih dan penurutan kita terhadap perintah-perintah-Nya. Sebab Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 14, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sekarang bagaimana kita orang percaya jika kekurangan roti atau makanan sehari-hari? Apakah kita bisa dapat makanan dan minuman seperti cara orang Israel yang cuma bersungut dan bertengkar? Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir, tapi tidak boleh juga berdiam diri dalam arti bermalas-malasan dan tidak bekerja, atau hanya bersungut-sungut dan tidak melakukan apa-apa. Kita perlu rajin dan selalu berusaha, maka Tuhan akan memberkati usaha kita dan Dia akan menyediakan berkat untuk kita nikmati setiap hari. Mari kita terus berdoa dan juga bekerja. Kita tunduk kepala dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, dan tolong kami oleh kuat kuasa sorga, supaya dapat mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, kiranya pengalaman bangsa Israel ini boleh menjadi pelajaran rohani bagi kami, untuk kami boleh bersiap memasuki tanah perjanjian sorgawi yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, kami lemah tak berdaya, kami manusia berdosa, ampunilah kami, dan kiranya Engkau beserta kami sampai kesudahan.
Inilah doa kami ya Bapa, terpujilah Engkau, berkatilah kami semua di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami. Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami. Kami datang menyembah Engkau pada hari yang Engkau berkati, hari Sabat ini. Dalam acara ibadah, penyembahan kepada Engkau, program Convergence in Christ. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan, mengaku di hadapan bahwa sesungguhnya kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, kelalaian yang kami lakukan, melawan kehendak Tuhan, baik sengaja maupun tidak. Oleh karena itu ya Bapa, menurut ukuran rahmat-Mu, ampunkanlah kiranya kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih oleh karena pada saat ini kami boleh beribadah. Terima kasih oleh karena kami boleh bertemu di mana saja kami berada, disatukan dalam penyembahan kami kepada Engkau. Pada saat ini kami mau berdoa untuk hamba yang Engkau tentukan menjadi pelayan firman, yaitu Pendeta Artemas Salindeho. Urapan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagian hamba-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan benar-benar berasal daripada Engkau, menguatkan, meneguhkan kami, mempersiapkan kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Berdoa untuk hamba Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan bersama dengan keluarga, diberkati selalu untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Jamah lidah hamba-Mu supaya firman yang akan Dia sampaikan betul-betul menguatkan kami, memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing, baik yang di rumah sakit, ataupun dengan berbagai halangan yang patut. Tuhan Maha mengetahui, Maha melihat pergumulan masing-masing kami. Kami bermohon di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan akan kuatkan, yang kecewa butuh diangkat dan dikuatkan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang berduka akan dibangkitkan pengharapan. Dan mungkin
ada berbagai pergumulan yang lain, yang begitu berat, yang sementara dihadapi. Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan. Kami mau bawa semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Sambil percaya bahwa Tuhan selalu mendengar dan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa, kiranya Tuhan juga akan menyertai Cornelius Media, supaya tetap menjadi jembatan kebenaran, menjangkau yang belum terjangkau, sehingga lewat pelayanan media ini, semakin banyak orang dipersiapkan untuk bertemu dengan Yesus. Inilah seruan doa kami. Kami bersyukur, kami memiliki jaminan bahwa Engkau menyediakan jawaban doa. Terpujilah namamu, inilah doa dan sembahyang kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Kalau bulan penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga. Oh, kasih Allah yang limpah tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadilah surga. Oh, ku kasih Yesus. Oh, ku kasih Yesus. Besar kasih-Nya.
Salam sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita, sahabat Cornelius Media. Terimalah berkat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa untuk minta tuntunan Tuhan dalam mempelajari akan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu pada hari Sabat ini. Kami datang untuk mempelajari akan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga firman yang kami pelajari akan menjadi berkat kekuatan rohani dalam pertumbuhan iman kami kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa memberkati rakyat dan pemerintah kita. Di hari kemerdekaan setiap tahun dirayakan begitu meriah di berbagai pelosok negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan menjelang hari kemerdekaan merupakan harapan bagi para narapidana. Mengapa? Banyak dari mereka mengharapkan untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, penghapusan hukuman yang disebut gerasi, abolisi, amnesti yang diberikan oleh Presiden. Hampir mirip dengan apa yang terjadi di hari menjelang perayaan Hari Raya Paskah orang Yahudi. Ada seorang yang dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu mari kita membuka dalam Matius pasal 27 ayat 15 sampai ayat yang ke-17 sebagai ayat pertama. Dia katakan di dalam Matius pasal 27 ayat 15 sampai 17. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dua tokoh utama yang disebutkan di dalam kitab Injil, terutama disebutkan dalam pasal-pasal terakhir di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan judul perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan mempelajari yaitu Yesus Barabas vs Yesus disebut Kristus. Matius 27 ayat 17 sebagai ayat tema kita, saya ingin bacakan untuk kita boleh dengarkan bersama-sama. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Mari kita lihat dua tokoh utama ini dalam Injil. Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Siapa mereka? Apa yang mereka telah berbuat? Apa dampaknya bagi kita? Dan apa pelajaran yang kita boleh dapatkan dari peristiwa ini? Yesus Barabas dan Yesus yang disebut Kristus. Nama Barabas disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru terhadap 11 ayat. Terdapat 11 ayat di kitab Injil tentang Yesus Barabas, terutama Barabas. Seorang yang bernama Horn Sifrit, PhD, dalam buku Seventh-day Adventist Bible Dictionary mengatakan nama Barabas itu dalam bahasa Greka disebut Barabas dan dalam bahasa Aramaik dikatakan Bar-Abah. Dalam bahasa Inggris disebut Father Son. Bahasa Indonesia menyebutkan anak bapa. Ini satu nama yang sangat indah. Nama yang luar biasa, anak bapa. Mari kita melihat nama Yesus Kristus. Disebutkan dalam Perjanjian Baru terdapat 1374 ayat. Salah satu ayatnya dalam 2 Yohanes 1 ayat 3 berkata, "Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih." Nama Yesus Kristus disebut juga anak Bapa, memiliki kesamaan nama dengan
Yesus Barabas. Siapa Yesus Barabas dan apa yang dilakukannya? Matius 27 ayat yang ke-16 berkata, "Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas." Seorang yang bernama Escobar, dan nama seorang ini cukup terkenal di dunia perdagangan narkoba dunia. Dia lahir dengan nama Pablo Emilio Escobar. Pablo Escobar bisa menjadi salah satu penjahat yang paling kaya di dunia. Dengan total kekayaan yang dia miliki adalah 25 miliar US dollar atau setara 340 triliun. Uangnya itu dikumpul dari hasil kejahatannya sehingga ia menjadi seorang yang terkenal kejahatannya. Dan dia lakukan itu sejak dia berumur 22 tahun. Pada waktu dia melakukan tindak kejahatan. Sama dilakukan dengan Yesus Barabas. Siapa Yesus Kristus? Apa yang telah dilakukan oleh Yesus? Markus 15 ayat 14. Dia berkata, "Lalu Pilatus berkata kepada mereka, 'Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya?' Hal yang sama dikomentari oleh Yohanes juga dalam Yohanes 18 ayat 38 bagian B. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, 'Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya.' Yesus Kristus tidak melakukan kejahatan karena tidak kedapatan kesalahannya." Saudaraku yang kekasih, siapa Yesus Barabas? Dalam Markus 15 ayat 7 berkata, "Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama-sama dengan beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Yesus Barabas adalah juga seorang pemberontak." Profesor W.G. Selabir, D.D. dari Harvard Theological Seminary. Dalam Markus 15 ayat 7 dia terjemahkan dan saya baca dalam bahasa Indonesia. Pada waktu itu ada seorang terhukum bernama Barabas. Ia dipenjarakan bersama-sama dengan orang-orang yang telah membuat huru-hara dan yang melakukan pembunuhan dalam huru-hara itu. Diterjemahkan, dia adalah seorang pemberontak. Yesus Barabas adalah seorang pemberontak. Pemberontak itu adalah pembuat huru-hara. Yesus Kristus dan apa yang dilakukannya? Apakah dia sama dengan Barabas? Mari kita lihat dalam Matius 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Pada waktu itu datanglah orang-orang Farisi untuk bertemu dengan Yesus dan untuk mencari kesalahan Yesus. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Yesus dan mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Lalu Yesus katakan kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk apa pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapa ini?" Lalu jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kami berikan. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus tidak melakukan pemberontakan ataupun melawan pemerintah Roma pada waktu itu. Tapi Yesus memberikan dukungan kepada pemerintah dan mewajibkan warga, mendorong warga untuk membayar pajak kepada kaisar. Siapa Yesus Barabas dan apa yang telah dilakukannya? Lukas mencatat dalam Lukas 23 ayat yang ke-19. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Kita lihat di sini, Lukas mengatakan bahwa Yesus Barabas, apa yang dia telah lakukan? Dia adalah seorang pembunuh. Itulah sebabnya ia dimasukkan ke dalam penjara. Siapa Yesus Kristus dan apa yang telah dilakukannya?
Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sangat berbeda dengan Yesus Barabas. Mengapa? Dia adalah pembunuh. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan hidup. Di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan bukti, pada waktu dalam pelayanan Yesus menghadapi kematian, melihat keluarga-keluarga yang berduka, maka Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadah dalam Matius 9 ayat 18-25. Dan juga Yesus membangkitkan anak muda di Nain, Lukas 7 ayat 11-16. Kemudian Yesus membangkitkan Lazarus, Yohanes 11 ayat 1-44. Ini membuktikan bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan kepada setiap manusia. Siapa Yesus Barabas? Yohanes juga mengatakan, Yohanes 18 ayat 40. Mereka berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang perampok, seorang penyamun. Yohanes mengatakan, Barabas, Yesus Barabas adalah penyamun atau perampok. Saudara, kalau kita melihat di sini, bahwa Barabas sangat ditakuti oleh banyak orang, bahkan pemerintah Romawi. Mengapa? Karena kejahatannya, karena pemberontakannya, karena pembunuhan yang dilakukannya, karena penyamun, karena perampok. Dia ditangkap dan dipenjarakan. Dia seorang yang dibenci oleh karena kelakuannya yang jahat. Dia adalah seorang musuh bagi masyarakat Yahudi dan non-Yahudi. Itulah Barabas. Dan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus? Sangat berbeda. Mari kita lihat Lukas 22 ayat 52-53. Pada waktu itu Yesus sementara berada di Taman Getsemani. Datanglah orang-orang banyak. Di sana ada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah serta tua-tua. Mereka datang. Ayat ini mengatakan, maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pegawai bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Saudara, kita perhatikan di sini. Mereka mau menangkap Yesus. Mereka menangkap Yesus oleh karena mereka menyangka. Apa maksudnya kata sangka di sini? Kamus Bahasa Indonesia menguraikan sangka sebagai dugaan atau perkiraan, berarti satu pemikiran atau pendapat yang belum pasti kebenarannya. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka belum ada kepastian kebenarannya, lalu mereka bertindak untuk menangkap Yesus. Yesus katakan, padahal tiap-tiap hari aku berada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah yang saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Jadi Yesus tidak bersalah. Saudaraku yang kekasih, Matius 27 ayat 19 juga menguraikan kesaksian dari seorang istri Pilatus. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam itu. Kesaksian daripada istri Pilatus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah orang benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pilatus sendiri pada waktu memeriksa di pengadilan, 3 kali dia memeriksa Yesus, tidak terdapat kesalahan padanya. Kalau kita baca dalam Yohanes 18 ayat 38 bagian B, Yohanes 19 ayat 4 dan 6. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lihat bahwa Pilatus sendiri 3 kali memeriksa akan Yesus Kristus, tidak ada kesalahan apa-apa kepadanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 2 pribadi yang sangat berbeda sudah dijelaskan oleh Pilatus.
Yesus Barabas terkenal kejahatan, terkenal karena pemberontakan, terkenal karena pembunuhan, terkenal oleh karena merampas milik orang. Namun Yesus Kristus tidak didapati kejahatan. Dia adalah penopang, pemberi hidup, pelepas, dan orang benar menurut kesaksian daripada istri Pilatus. Dua pribadi yang berbeda tampil di sini. Apa yang sebenarnya mereka harapkan dari Barabas? Apa yang mereka inginkan kepada Yesus? Lukas 23 ayat 18 berkata, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Mereka mengharapkan agar supaya Barabas dilepaskan. Itulah kerinduan mereka. Padahal Yesus Barabas itu adalah terkenal kejahatannya. Seorang pembunuh, perampok. Tetapi tadinya mereka membenci Barabas, Yesus Barabas, karena kejahatan. Tetapi sekarang mereka menyayangi dia. Tadinya mereka memusuhi Yesus Barabas, sekarang menjadi sahabat mereka. Bahkan dalam peristiwa itu, dua musuh bebuyutan, Herodes dan Pilatus. Lukas 23 ayat 12 mengatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Mengapa demikian? Mereka mengasihi Yesus Barabas. Mengapa demikian, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Ada sebutan mengatakan, Filsuf berkata, seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, didukung oleh para penjilat, dan didoakan oleh orang-orang munafik. Siapa mereka? Mereka itu adalah para pembesar. Mereka itu adalah mahkamah agama. Mereka itu ahli Taurat. Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Mereka itu pengawal bait Allah. Tapi mereka mengasihi akan Yesus Barabas, terkenal dengan kejahatan. Mengapa mereka lakukan itu? Mereka lakukan itu. Mengapa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Jawabannya adalah, mari kita lihat Lukas 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntunan mereka. Tetapi Yesus yang diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Mengapa mereka mengasihi? Mengapa mereka mau membebaskan Yesus Barabas? Mengapa, saudara? Oleh karena Yesus Kristus. Oleh karena Yesus Kristus, maka Yesus Barabas itu dibebaskan. Barabas bebas dari hukuman mati. Barabas tidak perlu bekerja keras dengan penjaga penjara agar bisa lolos dari penjara. Barabas tidak perlu bersusah payah mengeluarkan uang banyak untuk menyogok pengadilan supaya dibebaskan. Barabas tidak perlu mengajukan banding ke pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, PK. Barabas tidak perlu membuang waktu memohon, meminta gerasi, amnesti, abolisi, ataupun berperilaku baik selama di penjara, supaya dinilai layak untuk mendapatkan pemotongan masa tahanan dan bahkan pembebasan. Tidak mungkin bagi Yesus Barabas untuk lakukan itu. Mengapa? Karena Yesus Kristus yang telah menggantikan posisinya. Karena nama yang indah, juru selamat bagi Barabas, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jauh sebelumnya, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 4-5 mengatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-birunya kita menjadi sembuh. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah bangkit
yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di depan kamu. Saudaraku yang kekasih, saya bersyukur saya juga bisa berdiri di hadapan saudara. Oleh karena Yesus Kristus, saudara juga boleh berdiri sampai saat ini, mendapatkan berkat, keselamatan itu oleh karena nama yang indah, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan jemaat Galatia dalam Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Siapa yang mempesona kamu? Siapa yang telah memberkati kamu? Siapa yang telah berbuat sampai engkau ada pada saat ini? Saya ada pada saat ini. Saya boleh dilayakkan untuk diselamatkan. Kata Paulus kepada jemaat Galatia, bukankah Yesus Kristus? Saudaraku yang kasih, Barabas sesungguhnya adalah orang yang pertama yang ditebus oleh Yesus pada waktu itu. Dialah yang pertama menerima penebusan daripada Yesus Kristus. Yang tadinya sebenarnya dia harus dihukum dalam penjara. Tetapi dia telah diselamatkan oleh Yesus. Dia telah diganti oleh Yesus Kristus. Kita adalah Barabas yang modern. Bisa saja kita yang akan binasa. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan tempat kita agar supaya kita boleh layak untuk diselamatkan pada waktu Yesus datang kedua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat ini kiranya saudara boleh terberkati dengan firman ini. Kiranya iman saudara dikuatkan dan Tuhan kiranya akan memberkati saudara hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Kami yang sebenarnya harus mati oleh karena dosa kami. Tetapi Yesus Kristus telah menggantikan. Yang memberikan kesempatan bagi kami. Keselamatan dan harapan bagi kami. Untuk boleh dapat menikmati kehidupan kekal pada waktu Engkau datang kedua kali. Tolonglah kami ya Tuhan. Agar supaya kami boleh tetap setia dan menghargai akan keselamatan yang telah Engkau berikan. Berkati kami semua yang telah mengikuti dan mendengar akan pekabaran firman ini. Masing-masing kami mempunyai pergumulan, tetapi dengan Yesus Kristus akan menolong dan menguatkan kami senantiasa. Inilah doa kami ya Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, yang menjadi juru selamat kami. Amin. Suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain
when things go wrong. He'll make the